wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jemaah kajian ba'da subuh Masjid An-Nasr, hafizakumullah. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan setelah salat subuh berjamaah dengan ta'lim mudzakarah ilm. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, tema yang akan kita bahas di subuh kali ini ya masih terkait dengan tema yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang hukum waris Islam, kali ini kita akan membahas tentang akad yang terkait ya. Masih terkait tapi ini bukan waris. Yaitu terkait dengan akad hibah ya. Jadi judulnya agar hibah tidak menjadi musibah. Kenapa hibah kok bisa menjadi musibah? Karena amal yang baik itu kalau dilaksanakan dengan cara yang kurang tepat, itu tidak lagi jadi amal baik. Makanya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu bukan sekedar amal yang baik ya. Soleh dalam bahasa Arab itu Pak, maknanya munasib. Munasib itu artinya sesuai. Amal baik yang sesuai dengan orangnya, sesuai dengan tempatnya, situasinya, kondisinya. Karena kadang-kadang amal baik yang dilaksanakan oleh orang yang tidak tepat atau dilaksanakan di tempat yang juga kurang tepat, di situasi yang kurang tepat, nah tidak lagi jadi amal baik. Contoh misalnya ya, baca Quran itu amal yang baik ya. Tetapi kalau baca Qurannya itu jam 12 malam gitu Pak ya, pakai speaker masjid gitu. Ya, bisa jadi malah ganggu orang lain. Bukan lagi jadi amal baik. Baca Quran itu amal baik, tapi baca Qurannya di toilet, nah itu bukan lagi amal baik. Karena dilaksanakan di tempat yang kurang tepat. Jadi amal baik itu juga harus dilaksanakan dengan cara yang tepat, dengan di situasi yang tepat ya, karena namanya amal soleh. Amal soleh adalah amal baik yang sesuai ya, kayak misalnya kita Pak wudu ya di tempat yang sempit atau tempat yang lagi ngantri ya. Wudu itu Pak, kita kan diperintahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya ya secara lengkap. Dari mulai kita misalnya cuci tangan dulu, kemudian kita kumur-kumur, masukin air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi ya. Kemudian sunnah-sunnahnya yang lain kita disunahkan mengerjakan secara lengkap. Tetapi kalau itu dilaksanakan di situasi yang kurang tepat, bisa jadi malah kurang baik. Contoh tadi misalnya kita sholat maghrib di musola kecil Pak, misalnya di mall gitu ya, yang lagi rame pengunjungnya, yang itu musolanya kecil, maghribnya mepet ke isya, itu jamaah masih ngantri di belakang tuh Pak. Nah itu bergelombang-gelombang kan biasa jamaahnya gitu ya, ada kloter-kloternya. Nah kita ini kadang-kadang ada yang wudunya itu pengen sempurna. Nah ini bagus, wudu dengan sunnah-sunnahnya itu bagus. Tapi kalau dalam kondisi begini jadi nggak tepat gitu Pak ya, jadi nggak tepat. Harusnya apa? Harusnya ya kita menghargai atau kita jangan sampai mengorbankan ya waktu sholat orang di belakang kita. Jangan sampai karena kita egois ingin melaksanakan yang sunnah-sunnahnya itu, kemudian akhirnya orang di belakang kita nggak kebagian untuk sholat maghrib atau keburu isya. Gitu. Nah di situ maka yang bijak bagaimana? Yang bijak ya kita wudu dengan apa yang wajib kira-kira gitu. Yang sunnahnya nanti aja kalau kita sudah bisa wudu di rumah gitu. Jadi itu amal baik itu ada tempatnya, ada situasi, ada caranya yang kemudian kita harus perhatikan. Nah sama dengan akad hibah gitu Pak ya. Hibah itu sesuatu yang baik.
hibah itu kan memberikan harta kepada orang lain tanpa pamrih. Ya, tapi kadang-kadang hibah yang tidak sesuai, hibah yang kemudian caranya kurang benar, nah malah nanti jadi musibah. Nah maka insya Allah kita akan bahas tentang itu Pak, tentang hibah ya, bagaimana kemudian supaya tidak menjadi musibah itu tadi ya. Jemaah sekalian, hibah itu ya, itu nanti ada beberapa istilah yang berdekatan ya. Ada hibah, ada hadiah, ada sedekah gitu ya. Bedanya apa? Sebetulnya secara aturan sama saja ya. Hibah, hadiah, sedekah itu pemberian harta kepada orang lain tanpa pamrih ya. Cuma yang membedakan biasanya motivasinya. Kalau hibah itu biasanya pemberian sebagai bentuk cinta ya, dari misalnya suami kepada istri, dari orang tua kepada anak, hibah ya. Kalau hadiah biasanya motivasinya atau tujuannya itu untuk apresiasi ya. Ada karyawan berprestasi dikasih hadiah sama bosnya, atau bentuk memuliakan ya, murid memberikan hadiah kepada gurunya, itu bentuk memuliakan. Kalau sedekah itu biasanya orang yang memang memberi semata-mata ingin mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kalau sedekah itu posisinya atas ke bawah gitu ya. Dari tangan yang di atas ke tangan yang di bawah itu sedekah. Tapi kalau hibah hadiah enggak, hibah dan itu setara gitu ya. Antara pemberi dengan yang diberi itu setara. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidak menerima sedekah. Tapi Nabi menerima hadiah. Kalau hadiah Nabi terima. Tapi kalau sedekah Nabi haram menerimanya. Bahkan bukan hanya Nabi, keluarga Nabi juga haram menerima sedekah. Kenapa Pak? Di antara hikmahnya karena sedekah itu ya itu kan berarti kita mendowngrade posisi Nabi gitu. Karena sedekah itu kan dari atas ke bawah gitu. Sedangkan Nabi itu kan mulia ya. Nabi tidak butuh disedekahi. Nabi itu kalau dikasih hadiah boleh ya. Kalau hadiah kan bentuknya tujuannya memuliakan ya. Itu hadiah. Guru jangan dikasih sedekah Pak. Guru itu dikasih apa? Hadiah. Apalagi Nabi gitu. Nabi sebagai orang yang mulia ya, punya jabatan kenabian, maka Nabi tidak menerima sedekah. Gitu. Karena itu mendegradasi kemuliaan beliau sebagai Nabi gitu. Nah, itu bedanya. Tapi secara umum ketentuannya itu sama. Baik hibah, hadiah, sedekah. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat apa itu hibah dalam definisi fikih ya, ini penting kita ketahui supaya kita tahu bagaimana sebetulnya hibah itu yang benar. Kata para ulama, hibah itu adalah tamlikul mali bila iwadin fil hali. Tamlikul mali bila iwadin fil hali. Ada 3 penggalan kata dari definisi ini. Yang pertama, tamlikul mal, yaitu penyerahan kepemilikan harta. Yang kedua, bila iwadin, tanpa imbalan. Yang ketiga, fil hali, yang diserahkan saat itu juga. Jadi ada tiga poin ya dari definisi ini tentang hibah ini. Pertama, tamlikul mal. Yang disebut dengan hibah itu adalah menyerahkan kepemilikan harta. Jadi hak miliknya yang diserahkan, bukan sekedar hak guna. Kalau hak guna namanya bukan hibah Pak. Itu namanya apa Pak? Minjemin ya, pinjam. Kalau hibah itu hak miliknya nih. Mulai saat ini juga rumah sah menjadi milik kamu. Mau dijual silakan, dikontrakin silakan, ditempatin silakan, mau dibakar juga silakan gitu Pak ya. Kenapa? Hak miliknya sudah ditransfer, sudah dipindahkan hak miliknya. Bukan lagi milik saya, bukan lagi milik pemberi hibah, sudah menjadi miliknya penerima hibah. Itu namanya hibah. Jadi kalau misalnya PNS ya, menerima fasilitas misalnya rumah dinas. Nah, rumah dinas itu posisinya itu sebagai hibah atau sebagai pinjaman dari negara ya. Kalau misalnya sudah hak milik, oh berarti sudah jadi hibah dari negara gitu ya. Tapi kalau sekedar baru hak guna saja, nggak bisa diwariskan, nggak bisa dihibahkan kepada orang lain, oh berarti itu bukan hibah namanya gitu ya. Jadi hibah itu harus menyerahkan sepenuhnya kepemilikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bila iwadin, tanpa imbalan. Jelas Pak ya, kalau ada imbalan namanya bukan hibah lagi, namanya jual beli, tukar menukar namanya ya. Namanya hibah itu ya sudah tanpa imbalan gitu ya. Misalnya walaupun misalnya ya, bilangnya hibah tapi minta duit, nah itu namanya bukan hibah Pak ya, jual beli namanya
Yang ketiga, nah ini penting, fil hali, hibah itu serah terimanya saat itu juga, sesegera mungkin, itu namanya hibah. Ya, jadi yang pertama tadi tamlikul mal membedakan antara hibah dengan pinjam. Ya, yang kedua bilai wadin membedakan hibah dengan jual beli. Nah yang ketiga fil hali ini membedakan antara hibah dengan wasiat. Jadi kalau hibah, pemberian dalam hibah itu serah terimanya harus diberikan saat itu juga, itu namanya hibah. Saya punya HP, saya mau hibahkan ke anak saya. Ini saat ini juga HP ini milik anak. Maka anak itu boleh ambil, boleh pakai, bahkan mau dijual terserah gitu ya. Filhal saat itu juga. Tapi kalau misalnya ada orang ngasih hibah, Pak, tapi ngasihnya nanti, apalagi kalau ngasihnya nanti kalau sudah meninggal. Ada bapak nih pengen ngasih hibah, ya, namanya hibah, dia sebut sebagai hibah. Nih nak, bapak mau ngasih hibah buat kamu, karena bapak kamu itu anaknya ya soleh, gitu ya. Bapak mau ngasih hibah. Apa pak? Itu rumah yang di Pondok Indah, bapak mau hibahkan buat kamu. Alhamdulillah, ya. Tapi ada tapinya. Tapi nanti kamu bisa tempati kalau bapak sudah meninggal. Nah itu Pak, itu namanya bukan hibah. Itu namanya apa Pak? Tadi wasiat ya. Itu membedakan antara hibah dengan wasiat. Jadi kalau hibah itu saat ini saya akadkan, maka saat ini saya serah terimakan. Ya, silakan ditempatin, silakan dimiliki. Itu namanya hibah. Tapi kalau ada syarat nanti deh, misalnya seorang bapak menjanjikan nih Pak mau ngasih hibah kepada anaknya, kalau nanti bapak mau ngasih sesuatu buat kamu, tapi nanti kalau kalau sudah punya uang. Nah itu belum hibah, itu baru janji hibah. Kalau baru sekedar janji hibah ya, itu belum mengikat Pak. Keburu meninggal saya Pak ya, itu janjinya belum dilaksanakan. Padahal sudah pernah janji hibah. Bapak dulu ketika masih hidup pernah janji, katanya mau ngasih hibah buat saya, tapi belum dikasih, keburu meninggal. Bisa nggak si anak ini Pak nuntut itu hak hibah? Nggak bisa. Kenapa? Karena syarat hibah itu harus sudah terjadi serah terima. Kalau belum serah terima, itu baru janji hibah. Makanya Pak, kalau kita sebagai anak nih, bapak kita pernah ngejanjiin hibah gitu ya, itu tempel terus Pak ya, sampai dapat. Karena kalau belum dikasih, keburu meninggal, nggak jadi hibahnya, nggak bisa nuntut. Karena hibah itu baru dikatakan sah ketika sudah terjadi namanya serah terima, transfer kepemilikan. Baru itu berlaku hadis di mana Nabi pernah mengatakan ya, man ada fi hibatihi itu kal kalbi yaqi'u tsumma ya'udu fi qai'ihi. Orang yang mengambil kembali hibah yang telah diberikan itu seperti anjing yang dia muntah kemudian menelan muntahannya sendiri. Jadi haram orang kalau sudah memberikan hibah kok dibatalkan, diambil kembali Pak. Kalau tanpa keriduan dari si penerima hibah ya. Jadi hati-hati Pak, kadang-kadang zaman sekarang ini mobil pres ini Pak ya. Ini kadang-kadang ada orang menjanjikan gitu ya, bahkan bukan menjanjikan, sudah ngasih ya. Ada caleg misalnya, mohon maaf nih kalau di sini ada caleg ya, nggak semuanya gitu ya. Ada caleg yang pas kampanye dia ngasih karpet ke masjid gitu ya. Nah, ternyata pas pemilihan nggak kepilih, itu karpet diminta lagi Pak gitu ya, diminta lagi, padahal akadnya kan hibah gitu ya. Itu kalau hibah itu kan tadi kan kata Nabi, siapa yang mengambil kembali hibah yang telah diberikan gitu, itu seperti anjing yang muntah kemudian mengambil kembali atau menelan kembali muntahannya. Saking menjijikannya itu Pak, katanya hibah, karena nggak menang gitu Pak ya, akhirnya diambil kembali. Itu banyak begitu Pak, ada kasus begitu ya. Jadi hati-hati Pak kalau ada caleg itu ngasih ya ke masjid, tanya dulu Pak, ini akad apa? Ini hibah apa pinjam nih Pak gitu ya. Ini hibah apa nitip? Jangan-jangan cuma nitip doang, nitip ya sampai nanti pencoblosan. Kalau ternyata kepilih jadi dia hibah gitu ya. Kalau ternyata nggak kepilih diambil lagi. Nah itu akadnya harus jelas gitu Pak ya. Jangan sampai ya, harapan palsu gitu Pak ya. Nah itu hibah. Jadi 3 poin tadi yang membedakan hibah dengan akad-akad yang lain ya. Kalau kita lihat secara hukum asalnya dalam hadis ya, hibah, hadiah, sedekah tentu itu hukumnya sunnah. Kata Rasulullah SAW, tahadau tahabbu ya, saling memberi hadiahlah kalian
maka niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi kita saling memberi hadiah ini antar tetangga, antar anggota keluarga itu akan menumbuhkan rasa cinta satu sama lain ya. Maka kata Nabi, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu memasak makanan berkuah ya, maka perbanyak airnya kata Nabi. Supaya apa? Supaya bisa di-share ke tetangga. Minimal kuahnya gitu ya. Kalau nggak mampu kita nambahin dagingnya gitu, minimal kuahnya banyakin. Minimal kuahnya kita bisa nge-share ke tetangga kita gitu. Nah, bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain, janganlah kita menyepelekan pemberian meskipun sedikit, ya karena itu boleh jadi berarti bagi penerimanya. Itu bisa meredam ya kebencian yang ada dalam dada kata Rasulullah SAW ya. Jadi saling memberi ya hadiah itu disunahkan, memberi hibah disunahkan. Tetapi hibah hukum asalnya sunnah gitu ya. Tapi boleh jadi haram, bisa jadi hukumnya jadi haram. Ketika misalnya hibah itu menjadi modus kepada sesuatu yang haram. Contoh misalnya hadiah yang sifatnya ribawi. Oh, ada hadiah ribawi, Pak, ya. Hadiah ribawi itu bagaimana? Hadiah ribawi itu hadiah terkait dengan utang. Contohnya gimana? Contohnya gini. Si A minjem ke si B, gitu ya. Si B ini punya hutang ke si A. Misalnya besok itu jatuh tempo, besok harus dilunasi sama dia hutangnya. Tapi karena misalnya dia punya kebutuhan lain, dia belum pengen bayar hutang, ya, maka hari ini datang ke rumahnya sambil bawa tentengan martabak, gitu Pak ya. Datang ke rumahnya, kasih hadiah supaya besok nggak ditagih nih, ya, supaya dikasih kelonggaran waktu, dikasih hadiah, disogok tuh Pak ya, supaya dikasih tambahan waktu. Nah ini kata para ulama ini hadiah yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berarti si A ini sebagai pemberi pinjaman, dia mengambil keuntungan dari pinjaman, dari hutang yang diberikan. Itu apa? Hadiah tadi, martabak tadi, gitu ya. Nah, sedangkan setiap kelebihan atas sebuah hutang, atas pinjaman, itu kata kaidah fikihnya itu riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mensyaratkan adanya keuntungan bagi pemberi hutang namanya riba gitu. Jadi kalau hadiah itu diberikan oleh oleh peminjam kepada pemberi pinjaman ya, pada saat hutangnya belum lunas untuk ya dilonggarkan waktunya, ditangguhkan waktu pelunasannya, maka itu yang tidak diperbolehkan. Bahkan dalam hadis sebutkan man idza aqrada ahadukum fala ya'khudh hadiyah ya. Kalau salah seorang di antara kalian meminjamkan uang kepada orang lain, maka janganlah dia menerima hadiah dari orang itu. Bahkan kalau dia misalnya menawarkan tumpangan gratis, jangan diterima gitu ya. Menawarkan tumpangan gratis jangan diterima. Sampai begitunya. Kecuali ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali kalau memberi hadiah itu sudah menjadi kebiasaan. Sebelum ngasih hutang pun sudah biasa ngasih hadiah gitu ya. Contoh misalnya memang sebelum hutang pun dia sudah, kalau ulang tahun memang suka ngasih hadiah, kalau lebaran suka ngasih angpau ya. Ini kebetulan dia punya hutang, tapi ngasih hadiahnya itu bukan karena hutangnya, ngasih hadiahnya memang karena sudah biasa ya, ulang tahun ngasih hadiah atau lebaran ngasih hadiah itu nggak masalah, karena tidak ada kaitan dengan hutangnya ya. Nah itu yang pertama, hadiah bisa jadi haram ketika memang itu ada kaitan dengan riba tadi ya. Yang kedua, hibah atau hadiah itu bisa jadi haram ketika dalam bentuk namanya riswah ya. Riswah itu bahasa Arabnya. Kalau diserap ke bahasa Melayu jadi rasuah ya. Itu dari bahasa Arab, asal katanya riswah. Apa Pak? Rasuah itu ya. Ya, suap, menyuap, ya. Gratifikasi gitu ya. Nah, itu hadiah kan? Orang kasih hadiah. Tapi hadiahnya bisa jadi haram ketika itu maksudnya adalah suap. Nah, suap ini kata para ulama adalah menyerahkan harta kepada seorang pejabat, seorang hakim ya, untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil gitu ya. Bukan hak dia, tapi kemudian karena dia bayar dia dapatkan hak itu, padahal itu hak orang lain. Nah, itu suap atau hadiah yang dalam bentuk gratifikasi tadi. Tentu ini diharamkan. Nah, ini ada hadisnya juga ya. Hadisnya ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini seorang sahabat Nabi yang pernah ditugaskan menjadi amil zakat. Jadi dia
keliling ke rumah-rumah orang kaya untuk menghitungkan zakat orang kaya. Dihitungkan zakatnya berapa, kemudian ditarik sama dia zakatnya, dikumpulkan, disorkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika dia mau setor zakat kepada Rasulullah, dia bilang ke Nabi, Nabi, ini zakat yang berhasil saya kumpulkan, ini hadiah. Loh, hadiah buat siapa? Buat saya, kata dia. Hadiah dari siapa? Dari muzaki, dari orang yang zakat. Maka apa kata Nabi? Nabi mengatakan, kalau kamu duduk di rumah bapak ibu kamu, gak jadi ambil zakat, kira-kira dapat gak hadiah itu? Ya enggak sih. Berarti kenapa kamu dapat hadiah? Karena saya jadi ambil zakat. Maka Nabi menyuruh dia untuk memulangkan itu hadiah, dimasukkan ke Baitul Mal, tidak boleh diterima, gitu ya. Kenapa? Karena itu hadiah karena berkaitan dengan jabatan dia. Ada konflik kepentingan di situ, gitu ya. Konflik of interest di situ. Sehingga kata Nabi nggak boleh. Gitu. Kenapa? Ini disebut dengan tadi riswah, ya. Jadi hadiah yang kaitannya dengan apa tadi, kepada pejabat, kepada hakim dan seterusnya, gitu ya. Cuma memang suap itu juga nanti para ulama lebih mendetailkan lagi, ya, merincikan lagi. Ada suap yang memang bagi pemberi mau menerima dua-duanya haram, ya, bahkan bagi perantaranya sama. Kan kata Nabi ar-rashi wal murtashi war rais finnar. Ada tiga pihak yang itu diancam oleh Rasulullah terkait riswah. Pertama ar-rashi, orang yang menyuap, memberi suap. Al-murtashi, orang yang menerima suap. Yang ketiga ar-rais, orang yang menjadi perantara di antara keduanya. Itu tiga-tiganya di neraka, kata Rasulullah SAW. Tetapi nanti ada suap yang hanya haram bagi penerima, yang ngasih nggak haram, ya. Itu suap dalam rangka mendapatkan hak yang memang sudah menjadi hak dia, tapi dihalangi, ya, dihalangi sengaja, padahal itu sudah menjadi hak dia. Nah, kecuali harus bayar, gitu ya. Nah, itu namanya bukan suap, itu namanya pungli, pungutan liar. Nah, kalau itu yang haram bagi penerimanya aja, yang bayar karena terpaksa, karena harus mendapatkan hak dia, maka tidak masalah, tidak haram, gitu ya. Contoh misalnya ada orang mengurus dokumen ke pemerintah, ya, apa itu KTP apa gitu ya, harusnya itu gratis, gitu ya. Tapi karena diperpanjang birokrasinya segala macam, gitu ya, akhirnya orang sudah maklum kalau mau cepat pakai pelumas, gitu ya. Kalau mau cepat pakai bayar, gitu ya. Terpaksa dibayar, padahal itu sudah menjadi hak dia sebagai warga negara, gitu ya. Nah, itu yang haram bukan, yang ngasih nggak haram, gitu ya. Karena itu pungli, pungutan liar, yang nerima baru haram, gitu ya. Tapi kalau itu bukan hak dia bayar, Pak, supaya dapat. Nah, itu baru, itu bagi pemberi, bagi pembayar juga haram. Contoh misalnya dia pengen dapat supaya lolos tes CPNS misalnya, gitu ya. Nah, dia bayar, gitu ya, padahal dia nggak lolos. Nah, dia bayar supaya lolos. Nah, itu tentu itu nggak boleh, gitu ya. Karena itu bukan hak dia, kemudian dia bayar. Nah, itu hadiah yang haram. Ya. Bahkan kalau kita lihat undang-undang gratifikasi, Pak, ya, itu kalau ada orang ngasih ke pejabat, meskipun ngasihnya nggak secara langsung, ya, ngasihnya itu misalnya begini, ada pejabat yang anaknya itu nikah, ya, kebetulan anaknya perempuan, gitu ya, pejabatnya itu. Kemudian ada klien, gitu ya, orang yang berkepentingan dengan pejabat ini, dia datang ke nikahan anaknya, terus ngasih, ini ya Pak, ngasih amplop. Nah, tapi amplopnya nggak wajar, gitu. Kalau orang biasa ngamplop berapa sih, Pak? Itu ke hajatan, ke nikahan orang, gitu ya, paling gede mungkin 1 juta atau berapa, gitu ya. Tapi ini Pak, ngasih amplopnya apa? iPhone 15 Pro Max, gitu ya, iPhone terbaru, Pak, gitu ya. Ngasih amplop buat orang nikah. Nah, itu nanti dalam undang-undang gratifikasi kita itu dianggap sebagai gratifikasi, gitu. Kenapa? Ini amplopnya nggak wajar, gitu. Berarti ada kepentingan yang pengen dituju. Karena ini anaknya pejabat. Karena kalau bukan yang nikah bukan anak pejabat, dia nggak mungkin ngasih iPhone, gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara undang-undang, gitu ya. Nah, kalau bicara fikih, nah ini juga termasuk nanti riswah, gitu ya. Ada udang di balik batu, gitu ya. Pemberian yang memang ini tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga, hibah yang haram itu juga hibah untuk menolong suatu kemaksiatan. Ada orang pengen mabok, nggak punya duit, kasih duit Pak buat mabok, ya. Nah, jelas itu hibah yang haram, ya. Taib. Kemudian begini, hibah itu nanti ada syarat dan rukunnya, ya.
Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akad hibah ini sah dalam kacamata syariat. Yang pertama, tentu tidak ada paksaan, ya. Hibah, semua akad, bukan hanya hibah ya, termasuk nikah, itu ya, termasuk jual beli dan seterusnya, itu harus antarodin, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodim minkum. Jadi jangan makan harta di antara kalian secara batil kecuali dalam bentuk perniagaan, tijarah yang atas dasar ridho sama ridho, rela sama rela, gitu ya. Jadi tidak boleh ada paksaan. Kalau ada paksaan maka tidak sah, batal hibahnya, tidak boleh diterima, jelas ya. Yang kedua, objek hibahnya tidak haram, gitu. Jadi kalau mau hibah, mau hadiah, mau sedekah, syaratnya barang yang dihibahkan, barang yang dihadiahkan atau disedekahkan tidak boleh barang yang haram. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ada koruptor, Pak, ya. Dia hasil korupsinya banyak, ya. Nah, supaya berkah, gitu ya. Hasil korupsinya berkah, dia ngundang anak yatim, Pak, ya, pengajian di rumahnya. Dia sedekah ke anak yatim. Supaya apa? Supaya hasil korupsinya jadi halal, gitu ya. Jadi memutihkan, ya, hasil korupsi itu dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Karena katanya zakat atau sedekah itu bisa membersihkan harta, katanya begitu. Ya. Nah, ini jelas pemahaman yang salah, gitu ya. Justru syaratnya sedekah itu harus dari harta yang halal. Kalau dari harta haram ya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi harus dari objek yang tidak haram. Yang ketiga, hibah itu tidak boleh dibatasi waktu. Ya, kalau kita bilang hibah, maka konsekuensinya tidak ada batasan waktu. Kalau ada batasan waktu, nah ini saya kasih rumah buat kamu ya, tapi selama bapak masih hidup. Tapi kalau bapak sudah meninggal, ini balikin jadi harta warisan. Oh, berarti itu namanya bukan hibah. Itu namanya cuma pinjam. Kalau bayar namanya sewa, gitu ya. Nah, itu bukan hibah. Hibah itu tidak boleh ada batasan waktu. Tidak boleh ada batasan waktu. Kemudian yang keempat, tanpa imbalan. Jelas tadi ya, hibah itu ya namanya hibah adalah bila iwad, tanpa adanya imbalan. Ya, kalau ada imbalan namanya jual beli, gitu. Kalau jasa ada imbalan namanya sewa, gitu. Jadi tidak boleh ada imbalan di situ. Kemudian, nah ini syarat terkait dengan wahib. Syarat terkait dengan pemberi hibah. Pemberi hibah itu pertama harus akil, orang yang berakal. Berarti orang gila, Pak, dia ngasih duit, bagi-bagi duit, Pak, orang gila, ya. Orang gila bagi-bagi duit. Itu bagi penerima nggak boleh terima, Pak. Gitu. Akal hibahnya nggak sah. Karena syarat orang bisa ngasih hibah kalau dia berakal. Orang gila kok bagi-bagi duit, ya, dikasih itu, Pak, dibalikin lagi, jangan, nggak sah itu ya. Karena syarat akad hibah itu harus, siapa, Pak? Muhtar siapa? Oh iya, ya kalau dia memang tidak berakal maksudnya gitu ya. Kalau ada orang mungkin punya keterbatasan, tapi secara nalar dia masih bisa gitu, masih berakal. Gitu. Kalau itu nggak masalah. Tapi ini memang orang yang akalnya sudah benar-benar nggak jalan gitu, Pak ya, nggak punya nalar ya. Nah itu baru nggak boleh. Jadi majnun, dalam bahasa Arabnya kan majnun ya. Majnun itu kan orang 100% itu gila gitu ya. Dia diajak ngomong apa nggak nyambung gitu ya. Pokoknya ya nggak jalan otaknya gitu ya. Kalau misalnya orang disabilitas, mohon maaf gitu ya, masih bisa gabung, diajak ngobrol, nah itu masih sah. Tapi ini maksudnya adalah orang yang sama sekali gila ya. Kenapa? Karena ya untuk menjaga hak dia gitu ya. Karena dia punya akal kan, boleh jadi dia punya duit dibagi-bagi semua, dikasih ke orang lain ya. Nah itu kan akhirnya memudaratkan. Nah, makanya dalam syariat orang gila itu tidak boleh kemudian dibiarkan dia bertransaksi, tidak boleh dibiarkan memberikan hibah kepada orang lain. Harus ada walinya maksudnya. Harus ada wali yang mengatur harta dia, gitu ya, yang mengatur, karena namanya juga orang gila, Pak ya. Baling, nah baling, berarti anak kecil itu juga nggak boleh ngasih hibah itu, ya. Anak kecil sekarang kan banyak yang kaya-kaya, Pak, jadi selebgram, jadi youtuber ya, duitnya lebih banyak daripada orang tuanya biasanya, zaman sekarang, ya. Nah, misalnya dia bagi-bagi duit ke siapa, ke sesama anak kecil gitu, misalnya teman-temannya, Pak. Nah, itu harus atas persetujuan dari wali.
tidak boleh dibiarkan bertransaksi sendiri karena belum punya pertimbangan yang cukup untuk bisa istilahnya belum cakap hukum ya, belum cakap hukum. Kemudian tidak sakit, nah tidak sakit atau sekarat. Jadi para ulama nanti mensyaratkan hibah itu tidak boleh diberikan dari orang yang sedang sekarat. Ya, orang ini divonis oleh dokter, kayaknya mohon maaf nih bapak sebentar lagi, gitu ya. Secara medis divonis gitu ya, oh ini kayaknya sebentar lagi meninggal gitu. Nah karena dia tahu sebentar lagi meninggal, dia kumpulin tuh anak-anaknya, ya, dia bagi-bagi itu pak, bagi-bagi itu setiap anaknya gitu ya, dihibahkan. Nah kata para ulama nanti ini hibahnya tidak sah, ini jatuhnya nanti wasiat. Kenapa? Karena sebentar lagi akan meninggal, otomatis yang berlaku hukum waris, ya. Kalau kemudian diambil oleh bapaknya dihibahkan, ya, maka ini ada kecurigaan, ya, ada tuhmah istilahnya, si bapak ini ingin menghalangi jatah waris sebagian ahli warisnya. Mungkin saja ada anak yang dia sayang, ada anak yang bandel dan nggak dia sayang. Akhirnya supaya nanti ketika meninggal yang bandel ini nggak terima warisan, ya, akhirnya dihibahkan semuanya kepada anak yang tersayang, gitu ya. Sehingga ada kecurigaan menghalangi warisan dari sebagian ahli waris, sehingga tidak boleh diberikan, ya, atau tidak sah hibah dari orang yang sedang sekarat tadi, ya, karena nanti ini yang berlaku adalah hukum waris, ya, karena setelah orang meninggal almarhum tidak punya kuasa apa-apa, itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala, kewenangan Allah Subhanahu wa taala untuk membagi hartanya almarhum pada siapa, berapa bagian masing-masing. Jadi maka bahkan ketika sebelum meninggal pun, ketika sudah sekarat, ya, ini orang tua tidak boleh diberikan hak untuk memberikan hibah, karena sebentar lagi akan berlaku hukum Allah, yaitu hukum waris, gitu. Nah, jadi harus dalam keadaan sehat. Kalau masih sehat, segar bugar, ya, ngasih hibah semuanya dikasih kepada anak yang dia sayangi. Yang lain dikasih juga sih, cuma sedikit aja, gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu hibahnya masih dalam keadaan sehat. Oke. Kemudian yang berikutnya terjadi ijab qabul. Jadi antara pemberi hibah dengan penerima hibah itu ada pernyataan, gitu ya, ada pernyataan. Jadi jangan cuma sekedar ngasih, ya, itu belum sah, ya. Tanpa ada ijab qabul itu belum sah. Misalnya Pak, ada orang nggak tahu siapa tiba-tiba naruh beras depan rumah kita Pak, atau naruh sekantong uang, gitu ya, tiba-tiba ditaruh depan rumah kita. Boleh nggak langsung kita pakai tempat uangnya Pak, kita ambil, gitu ya? Nggak boleh. Kenapa? Belum ada ijab qabul. Boleh jadi mungkin dia cuma nitip doang, atau boleh jadi dia itu uang itu uang curian Pak, karena ketahuan sama orang akhirnya dia kabur, uangnya ditaruh depan rumah kita, kan nggak tahu, gitu ya. Jadi tidak boleh tanpa adanya ijab qabul, ya, pernyataan kehendak yang jelas, gitu. Nah nanti ini jadi masalah nih, sering terjadi Pak, hibah tanpa ijab qabul, ya. Antar siapa biasanya? Antar suami kepada istri, antar orang tua kepada anak. Ini sering terjadi. Yang ngasih aja, tapi judulnya apa nggak dikasih judul Pak. Ngasihnya ini apa, gitu ya. Karena nanti setiap perpindahan harta dari satu orang kepada orang lain itu harus ada akad namanya, ada ijab qabulnya. Meskipun antara suami kepada istri, ya, meskipun antara orang tua kepada anak, itu harus ada akad yang jelas. Pernah suatu kali Nu'man bin Bashir namanya, seorang sahabat Rasulullah. Ketika bapaknya ngasih hibah kepada dia, kepada anaknya namanya Nu'man. Jadi anaknya namanya Nu'man, bapaknya namanya Bashir, gitu ya. Jadi Bashir ini pernah ngasih harta kepada Nu'man, anaknya. Nu'man itu sampai datang ke Nabi, minta Nabi jadi saksi atas akad itu. Jadi sampai sepenting itu ijab qabul, ya, sahabat sampai minta Nabi jadi saksi ketika bapaknya kasih hibah. Jadi penting itu Pak, ijab qabul itu. Walaupun antar bapak kepada anak, walaupun antar suami kepada istri. Karena syarat hibah itu harus ada ijab qabul, pernyataan yang jelas. Ya, karena kita nggak tahu tuh maksud orang ngasih itu apa. Ya, apalagi suami kepada istri Pak. Karena itu banyak tuh judulnya. Bisa jadi suami itu ngasih uang kepada istri, maksudnya cuma nitip doang. Ini kebanyakan kita begitu Pak, ya. Kita kasih uang ke istri, niatnya apa Pak? Hibah apa? Nitip. Beda Pak konsekuensinya, ya. Kalau niatnya hibah buat istri, berarti istri mau pakai buat apapun terserah dia kan. Mau pakai buat beli skincare, mau pakai buat
apa terserah, mau dihabiskan terserah gitu ya. Tapi kan nggak begitu Pak, kita kasih duit kan buat apa? Buat apa namanya, ya kebutuhan sehari-hari gitu ya, buat makan, buat listrik, buat segala macam. Jadi berarti itu akadnya bukan hibah Pak, itu namanya apa? Nitip ya, akadnya nitip gitu ya. Nah, jadi harus jelas nih Pak, harus jelas ini akadnya apa. Tidak boleh ada ketidakjelasan gitu ya. Pernah mungkin saya pernah ceritakan, nggak tahu di sini ya. Ini kejadian nyata gitu ya. Jadi ada hibah yang tidak jelas ini berujung pada akhirnya musibah ya. Seperti judul kita, hibah yang menjadi musibah ya. Ada suami itu ngasih rutin tiap bulan kepada istrinya 5 juta tiap bulan tuh Pak, transfer ke rekening istri ya. Ya nggak ada akan apa-apa, pokoknya 5 juta. Tapi orang paham, istrinya paham bahwa ini 5 juta buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, buat ya listrik, bayar tagihan-tagihan, termasuk buat jajan anaknya, buat sekolah segala macam gitu ya. Uang 5 juta itu kebutuhan bersama lah gitu ya. Nah tetapi karena kemudian istrinya ini pinter ngelola keuangan, jadi 5 juta ini nggak habis, ada sisa. Ditabunglah oleh istri ini, dikumpulkan setiap bulan, ada sisa, dikumpulkan sampai berpuluh-puluh tahun ya. Tabungan ini makin banyak. Nah, ketika sudah misalnya puluhan tahun itu, anak-anak sudah punya keluarga, ya sudah nikah semua, kemudian bapaknya meninggal, ya pas pandemi ini meninggalnya. Anak-anak yang ditinggalkan ini kebetulan juga ekonominya sedang drop karena pandemi, ya. Nah mereka minta dibagi waris tuh karena ada uang dari rekening ibunya. Yang dulu itu adalah uang bapaknya, uang bapak mereka yang ditransfer ke rekening ibunya. Nah ketika mau bagi waris, si istri ini, ibunya anak-anaknya nggak terima. Lah ini kan memang uang bapak, tapi kan siapa yang ngelola, siapa yang nabung? Kan ibu katanya gitu ya. Berarti ini uang punya ibu, kata si ibu. Kata anak-anaknya nggak bisa, itu kan uang bapak. Yang transfer kan bapak, ibu kan nggak kerja kayak gitu ya. Akhirnya ribut tuh Pak antara ibu dan anak ya. Gara-gara masalah ketidakjelasan, ini uang punya siapa. Akhirnya ya hubungan antara anak dengan ibu jadi renggang. Nah makanya pentingnya nih Pak, kejelasan akad. Ketika suami ngasih duit kepada istri itu, judulnya apa nih? Misalnya 5 juta ini, 4 jutanya buat kebutuhan barang-barang, 1 juta hibah buat istri, misalnya gitu ya. Jelas tuh Pak, berarti nanti uang 1 juta ini jangan diganggu-gugat. Kalau suami wafat, ini punya istri, tanda tangan tuh semua anak-anaknya Pak, semua ahli warisnya gitu ya, tanda tangan semua. Nah, jelas gitu ya. Nah, jadi harus ada ijab qabul yang jelas, ada pernyataan. Ini kan tidak dibiasakan sama kita. Ya kita kadang-kadang karena suami istri, masa sih harus pakai ngomong dulu gitu ya, mau kasih duit, ini buat apa? Kayak perhitungan banget gitu Pak ya. Padahal ini penting. Tadi di zaman Nabi, sampai Nu'man bin Bashir saja ketika dapat tiba dari orang tuanya langsung datang ke Nabi supaya jadi saksi. Jadi penting adanya pernyataan, adanya saksi, adanya bukti gitu ya. Ketika ingin hibah. Kemudian ya yang terakhir, syarat hibah yang terakhir selain ijab qabul ya, harus ada serah terima gitu. Jadi kalau belum serah terima, baru sekedar ijab qabul doang Pak, itu namanya belum hibah. Belum sah hibahnya. Baru ngomong doang Pak, tapi barangnya belum dikasih. Dengan ini saya hibahkan HP ini kepada kamu. Kata anaknya saya terima. Mana Pak HP-nya? Nanti gampang gitu ya. Masih disakuin sama bapaknya tuh Pak HP-nya. Nah itu belum sah hibahnya Pak. Andaikan ternyata besoknya dia nggak jadi Pak, dibatalkan hibahnya ya nggak masalah. Karena belum sah hibahnya. Jadi hibah itu terjadi sah ketika sudah terjadi serah terima. Diserah terimakan barangnya, diterima oleh pemberi hibah, baru itu hibah sah. Maka kasusnya tadi ya, ketika ada seorang ayah menjanjikan hibah kepada salah seorang anaknya, kemudian dia wafat, hibah belum diserahkan, maka si anak yang pernah terima janji itu tidak berhak untuk menuntut hibah itu. Karena belum sah hibahnya. Karena syarat sah hibah itu harus sudah terjadi serah terima. Ya, kalau baru sekedar janji hibah, ya, belum diserahkan kepada penerima hibahnya, maka belum sah hibahnya, ya, tidak bisa dituntut. Nah ini yang harus kita pahami terkait dengan akad hibah ya. Nah kita lanjut ke poin berikutnya Pak, terkait dengan bagaimana atau contoh-contoh hibah yang bermasalah ya. Contoh-contoh hibah yang bermasalah.
sehingga ya bisa jadi menjadi musibah. Pertama, hibah yang status akadnya tidak jelas. Seperti tadi ya, ini hibah atau pinjam, hibah atau titip, ya, hibah atau pinjam nama. Ini kadang-kadang saru, Pak, rancu, ya. Hibah atau titip, kayak tadi suami ngasih uang kepada istri, akadnya apa? Nitip buat kebutuhan barang-barang, atau ini hibah khusus buat istri. Nah ini kan kadang-kadang kita nggak jelas ya, sehingga istri akhirnya mengklaim semuanya milik istri, padahal itu duit barang-barang, ya. Suami misalnya maksudnya ini buat kebutuhan barang-barang, buat anak juga, buat suami juga, buat istri juga. Tapi karena istri itu merasa itu hibah dari suaminya, diklaim ketika wafat, akhirnya diambil semua oleh istrinya, padahal tidak ada akad yang jelas. Jadi harus jelas. Hibah atau pinjam, ya, hibah atau pinjam jelas ya, harus dibedakan. Suami pulang-pulang bawa mobil baru, ya, dikasih ke istrinya, ini silahkan dipakai, gitu ya. Silahkan dipakai ini, apakah akad hibah atau pinjam? Ini juga harus jelas. Hibah atau pinjam nama, suami kemudian membeli rumah atas nama istrinya, apakah itu hibah buat istri atau sekedar pinjam nama saja? Ya, maka harus diakadkan dengan jelas, ya. Kemudian yang berikutnya, hibah tanpa saksi dan legalitas. Ini juga sering menjadi permasalahan di kemudian hari ketika hibah itu tidak ada saksinya. Orang tua ngasih hibah kepada salah satu anak yang paling disayanginya, tapi nggak mau abang-abangnya itu merasa cemburu. Akhirnya dipanggil anaknya itu ke kamar, dikasih hibah, diem-diem. Nah, ini bapak mau kasih hibah, tapi diem. Kamu jangan kasih tahu ke abang-abang kamu, ya, karena abang-abang kamu nanti protes. Ya. Dikasih hibah pak rumah atau apa gitu ya, tabungan atau uang. Ya. Nah nanti ya jangan salahkan anak kalau nanti ketika orang tua ini wafat, kemudian akhirnya mereka berantem, ya. Kenapa? Karena hibahnya diam-diam, hibahnya tanpa saksi, tanpa legalitas. Banyak kasus seperti itu, Pak. Saya menyaksikan sendiri banyak kasus seperti itu yang memang diawali dengan hibah yang tanpa saksi, tanpa legalitas, tanpa bukti yang kuat, sehingga menjadi apa? Ya rebutan. Yang satu mengklaim sudah dihibahkan, yang lain mana buktinya, mana saksinya, nggak ada, ribut. Bahkan sampai ke pengadilan banyak seperti itu. Ya, yang tadinya adik kakak harmonis, ya nggak ada masalah, ketika misalnya hibah itu pecah, ya akhirnya ya sampai ke pengadilan. Ya, lebaran pun nggak mau ketemu gara-gara tadi hibah yang dilakukan dengan cara yang kurang tepat, gitu ya. Kemudian hibah setelah meninggal. Ya, hibah setelah meninggal itu maksudnya gimana? Ya, tadi Pak, namanya hibah itu harus langsung serah terima, tidak ditangguhkan, apalagi kalau setelah meninggal. Kalau ada hibah setelah meninggal namanya bukan hibah, tapi wasiat. Sedangkan wasiat tidak boleh kepada anak sendiri, tidak boleh kepada ahli waris sendiri, ya maka batal demi hukum. Ya, hibah harus saat itu juga. Yang terakhir, hibah yang tidak adil. Ini juga masalah. Hibah kepada anak sendiri tapi tidak adil. Sebagaimana tadi hadis yang saya sampaikan di awal, ketika Nu'man bin Bashir ya pernah dihibahkan oleh bapaknya sebuah harta, dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong kau menjadi saksi atas hibah bapakku kepadaku." Nabi balik nanya, "Wahai Nu'man, bapakmu punya anak selain kamu apa enggak?" "Punya ya Rasulullah." "Apakah anak yang lain dikasih hibah seperti kamu?" "Enggak, cuma saya doang yang dikasih hibah," kata Nu'man. Maka apa kata Nabi? Ya, la ushidu ala jurin. Saya tidak ingin menjadi saksi atas sebuah kejahatan, sebuah kezaliman. Nabi nggak mau jadi saksi. Kenapa? Bapaknya cuma kasih kepada satu anak doang, yang lain nggak dikasih. Maka Nabi nggak mau jadi saksi. Ini kezaliman kata Rasulullah. Ya, ketidakadilan nggak boleh. Walaupun memang bukan sebagai syarat tadi ya. Mungkin saja ada orang tua sudah terlanjur ngasih hibah kepada anaknya satu doang, ya itu sah secara fikih. Tetapi gitu ya, ini bisa menjadi masalah, bisa menjadi bom waktu gitu. Ya, itu tunggu aja nanti berantem Pak. Tunggu aja nanti anak-anaknya berantem gara-gara hibah yang tidak adil itu. Dan akhirnya ya
Ketika orang tua wafat, yang harus sudah tenang di alam sana Pak, lihat anak-anaknya berantem, ya, itu dia punya saham dosa di situ Pak. Kenapa? Karena berantemnya gara-gara dulu ya bapak ini pernah ngasih hibah kok nggak adil gitu. Akhirnya anak-anaknya berantem, jadi punya saham dosa di situ Pak. Kalau anak-anaknya sampai kemudian putus silaturahim, padahal memutus silaturahim itu salah satu dosa besar Pak. Kata Nabi dalam Al-Quran, dalam hadis, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Wah, itu dosa besar Pak. Kalau sampai kita memutus dengan sengaja silaturahim dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan adik kakak kita, cuma gara-gara harta. Wah, itu dosa besar Pak. Jangan sampai Pak. Berarti kalau sampai anak-anak kita nanti ke depannya naudzubillah min dzalik, ribut, berantem gara-gara rebutan harta yang ternyata salah diselidiki, itu diawali dengan hibah yang tidak adil oleh orang tuanya, ya mungkin orang tua di situ juga punya saham dosa di situ. Ya, ketika anak-anaknya nanti bapaknya mau masuk surga nih Pak, bapaknya padahal soleh di dunia ya, tahajudnya rajin, puasanya rajin, ketika mau masuk surga Pak, ditarik lagi Pak. Kenapa? Anak-anaknya manggil, nanti dulu malaikat, tolong tahan dulu ya, bapak saya jangan dulu masuk ke surga. Kenapa? Dulu kami ini, ya, anak-anak tadi masuk neraka Pak, ternyata anak-anaknya. Kenapa? Karena tadi memutus silaturahim gitu ya. Ketika bapaknya mau masuk surga, itu anaknya manggil Pak malaikat supaya jangan dulu dimasukin gitu ya. Kenapa? Dulu kami berantem gara-gara bapak kita gitu ya. Akhirnya setelah diadili lagi, bapaknya nggak jadi masuk surga tuh Pak ya. Ditarik lagi, naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu ya. Jadi harus adil, walaupun adil itu juga nanti tafsirannya bermacam-macam. Ada adil itu kata para ulama harus sama semua. Kalau kita mau kasih ke anak itu mau laki mau perempuan samain, ya, jangan ada perbedaan. Ada juga yang menafsirkan adil itu tidak harus sama, tapi dikasih semua, ya. Meskipun mungkin secara porsi berbeda karena sesuai kebutuhan. Ada anak yang sudah kaya, dia dikasih hibahnya lebih sedikit. Ada anak yang mungkin belum kaya, dikasih hibahnya lebih banyak sebagai modal, gitu ya. Yang penting dikasih semua, jangan ada satu dikasih satu enggak, gitu ya. Nah, itu ada yang berlaku seperti itu. Tapi intinya adalah semua harus dikasih secara adil, baik disamaratakan atau secara proporsional. Yang penting semua dikasih hibah secara adil. Nah, itu perintah dari Rasulullah SAW. Karena banyak memang kasus seperti itu, hibah tidak adil akhirnya menimbulkan ya permasalahan, ya silaturahim putus gara-gara masalah hibah seperti ini. Dan ini juga pernah saya ceritakan ya kisahnya ya. Saya pernah menyaksikan sendiri gitu ya. 6 bersaudara, 3 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian yang perempuan ini dikasih hibah oleh bapaknya ketika masih hidup, yang laki-laki nggak dikasih. Karena waktu itu laki-lakinya sudah mapan, sudah punya pekerjaan, dan waktu itu nggak protes. Ya, laki-laki oke-oke aja. Mereka nggak dikasih tanahnya banyak luas, dibagi-bagi hanya kepada anak perempuan. Selesai hibah itu bertahun-tahun berjalan, ya, anak perempuannya kemudian nikah, punya suami, kemudian dibangun rumah di atas tanah dari hibah orang tuanya itu. Puluhan tahun kemudian meninggal bapaknya ini. Ketika meninggal, kebetulan si anak laki-laki ini sedang drop juga ekonominya karena pandemi gitu ya. Akhirnya mereka ingat dulu orang tua mereka punya tanah banyak, tapi mereka nggak kebagian. Yang dikasih cuma saudara yang perempuan. Karena dulu nggak ada masalah, ketika dikasih hibah mereka setuju-setuju aja. Tapi ternyata setelah puluhan tahun, ya, bapaknya meninggal, mereka menuntut. Ketika bapak masih hidup, mereka nggak berani nuntut Pak, karena masih ada bapaknya, ya, nggak berani mereka nuntut. Setelah bapaknya meninggal, mereka berani nuntut Pak. Mereka nuntut tanah yang diberikan kepada anak perempuan itu mereka berhak 2 kali gitu ya. Karena anak laki-laki kan dalam hukum waris dapat 2 kali dari anak perempuan. Jadi mereka nuntut supaya itu dibagi waris, dibagi ulang. Mereka harus berhak dapat 2 kali dari anak perempuannya. Padahal itu tanah sudah atas nama mereka, dia sudah dibangun rumah segala macam. Akhirnya itu sampai nangis-nangis Pak, itu sampai ya gimana Pak? Tadinya harmonis, gak ada masalah, tiba-tiba begini, tiba-tiba ke pengadilan Pak. Ya, sampai ya namanya ke pengadilan itu Pak ya. Kalau sudah ke pengadilan ya, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu kan gitu. Nah ini akhirnya kan jadi masalah. Makanya harus sebisa mungkin orang tua ketika memberikan hibah kepada anaknya itu lihat ke depan gitu ya. Ini kira-kira bagaimana ke depannya. Jadi harus adil, seadil-adilnya. Saya kira itu bisa saya sampaikan ya untuk terkait materi hibah
ya, agar hibah tidak menjadi musibah. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Sebelum kita tutup, silakan mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Fadhal. Wah, banyak nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan mengenai hibah ini. Jadi pertama, apakah hibah itu hanya antara pribadi dan pribadi atau boleh antara lembaga dan lembaga? Hibah itu. Gimana, Pak? Hibah ini apakah terjadinya hanya antara seseorang dan seseorang, ayah dan anak atau siapa, atau bisa juga antara satu lembaga dan lembaga yang lain, antara masjid dan masjid yang satu lagi misalnya begitu. Apakah bisa seperti itu? Kemudian apakah harta hibah ini boleh dijual atau tidak? Setelah kita menghibahkan rumah ke anak misalnya, apakah anak itu sudah itu boleh menjual rumah itu atau tidak? Kemudian satu lagi, sebenarnya banyak sih Ustaz. Satu lagi, bedanya hibah dan wakaf. Ya, baik. Itu aja. Tiga ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi Pak, lupa saya. Yang pertama itu terkait dengan apakah lembaga ya? Ya. Antar lembaga boleh Pak, ya karena itu namanya syakhsiyah hukumiyah ya. Jadi suatu lembaga hukum yang sudah dianggap sebagai suatu syakhsiyah, suatu individu ya, seperti masjid ngasih hibah atau misalnya perusahaan ngasih hibah, ya tentu mewakili ownernya kan, perusahaan mewakili owner gitu ya. Masjid itu mewakili, tapi masjid itu kan wakaf biasanya kan. Kalau wakaf tidak boleh dihibahkan gitu ya, kecuali mungkin dalam bentuk sedekah gitu ya. Ada masjid mengumpulkan dana sedekah kemudian dihibahkan, itu lain lagi, berarti masjid sebagai wakil sebetulnya. Masjid sebagai wakil dari donatur untuk menyalurkan dana gitu. Jadi masjid bukan bertindak sebagai pemberi hibah, bukan. Dia sebagai wakil sebetulnya. Ya, sebagai wakil. Kecuali kalau mungkin masjid punya ini Pak, punya unit usaha gitu ya, milik masjid ya, punya keuntungan gitu ya. Nah tentu ini kan harta masjid itu kan punya wakaf gitu kan, punya jamaah, punya umat Islam secara umum, sehingga nanti peruntukannya harus sesuai dengan kemaslahatan umat Islam itu ya. Jadi itu bukan hibah sebetulnya, itu sebatas wakil kalau sifatnya masjid atau nazir lah gitu ya, karena itu bukan milik perorangan. Kecuali kalau lembaga milik perorangan seperti perusahaan gitu ya dia berhak memberikan hibah, memberi hibah ya. Kemudian apa tadi kedua Pak? Oh iya, hibah itu kan tadi Pak, hibah itu menyerahkan kepemilikan penuh kepada pemberi hibah. Jadi ketika sudah dihibahkan, pemberi hibah ya bebas mau jual, mau dia pinjam, mau dia bakar pun ya nggak masalah begitu ya. Kenapa? Itu sudah menjadi hak milik penuh pemberi hibah. Maka sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, apa bedanya hibah dengan wakaf? Nah bedanya kalau wakaf ketika diberikan tidak boleh kemudian diberikan sebagai wakaf ya, maka tidak boleh kemudian itu dijual, dipindah tangankan, diwariskan dan seterusnya, karena sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hibah itu memberi kepada orang, kalau wakaf itu memberi fisabilillah, memberi kepada Allah istilahnya gitu ya. Jadi menjadi milik Allah. Karena sudah menjadi milik Allah, maka tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh kemudian dijual, tidak boleh diwariskan dan seterusnya. Nah, makanya begini, tadi mungkin ada orang tua yang nggak pengen ya hartanya ini setelah sepeninggal dia wafat kemudian diwariskan kepada anak-anak, kemudian dijual sama anaknya. Nah, pengennya itu orang tua ini lestari gitu ya. Ini menjadi peninggalan terus-menerus ke bawah gitu ya. Gimana caranya? Jangan dihibahkan, diwakafkan. Namanya wakaf keluarga, bisa. Jadi wakaf keluarga itu wakaf yang manfaatnya yang menerima hanya sebatas keluarga, keturunan ke bawah gitu ya. Jadi selama dia punya keturunan, maka itulah yang berhak menerima manfaat dari wakaf itu. Tapi tidak boleh dijual. Namanya wakaf kan nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan. Itu yang terjadi di Minang ya, di adat Minang. Itu kan ada namanya harta pusako tinggi gitu ya. Nah itu sebetulnya bukan waris dan bukan hibah, itu namanya wakaf. Tapi wakaf keluarga. Nah, karena wakaf maka tidak boleh dijual. Ya, maka tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan ya. Tetap harus lestari turun temurun dinikmati manfaatnya oleh keluarga secara wakaf tadi gitu ya. Kita kalau hibah kan terserah. Kalau hibah terserah orang yang menerima dong ya. Dia mau jual, dia mau, karena sudah menjadi milik penuh dari
si penerima hibah. Itu Pak bedanya antara hibah dengan wakaf. Jadi kalau orang tua pengen tadi supaya nggak dijual, gimana caranya? Jangan hibah, karena percuma Pak. Pokoknya sepeninggal bapak, tolong jangan dijual. Itu nothing Pak. Itu nggak diterima secara hukum. Karena kalau waris ya sudah, itu sudah menjadi miliknya ahli waris gitu ya. Kecuali kalau tadi orang tua mewakafkan. Nah, tapi namanya wakaf lagi-lagi ya. Kalau wasiat dalam bentuk wasiat wakafnya maksimal 1/3. Saya berwasiat tolong nanti setelah peninggal bapak sebagian harta bapak tolong diwakafkan. Nah itu maksimal 1/3. Kecuali kalau wakafnya sebelum meninggal ya. Dari sekarang diwakafkan tuh misalnya semua bangunan itu diwakafkan buat wakaf keluarga, nah, itu boleh gitu ya. Maka konsekuensinya tidak boleh dijual, tidak boleh hanya boleh dinikmati oleh. Maka kenapa di Padang itu yang menerima harta pusaka tinggi itu perempuan, gitu ya? Kenapa? Karena biasanya kalau laki-laki pada ngerantau, ya, pada ngerantau, yang perempuan yang stay di kampung halamannya, sehingga mereka yang dipercayai untuk menjadi nazirnya, nazir wakaf, pengelola wakaf. Jadi bukan ahli waris sebetulnya, itu nazir wakaf. Kalau kita bicara harta pusaka tinggi ya, yang ada di Minang itu. Nah, itu seperti itu wakaf gitu Pak. Ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tuh kalau mau haji kan nunggu sampai belasan tahun. Nah, ada petugas-petugas haji yang nawarkan bisa bantu sampai lebih cepat 5 tahun misalnya nunggunya. Yeah. Nah kalau kita kasih hadiah itu statusnya gimana hadiahnya? Karena kan kita nggak mungkin tahu itu gratis. Yeah. Bantuan itu. Satu. Yang kedua tadi mengenai wakaf. Yeah. Wakaf ini wakaf keluarga. Tapi peruntukannya misalnya untuk anak yatim. Jadi di situ wakafnya uang. Enggak, tanah yang tanah. Kemudian dibangun untuk diniatkan untuk melihara anak yatim. Iya. Nah ini kan wakaf keluarga. Statusnya gimana Ustaz? Jadi nggak bisa dijual, tapi harus dimanfaatkan gitu. Wakaf keluarga tapi buat anak yatim. Iya, jadi maksudnya itu orang tuanya mewakafkan, saya wakafkan tanah ini, saya mau bangun di sini rumah yatim untuk jaga anak yatim, melihara anak yatim. Dan itu diturunkan ke anaknya, ke cucunya nantinya, maksudnya begitu. Oh gitu. Berarti posisi anak cucu ini sebagai apa? Iya, nazir, pengurus, pengelola, pengurus. Pengurus nazir. Makasih. Ya, pertama tadi ya gimana hukumnya ya ngasih ke petugas haji yang bisa menjanjikan lebih cepat itu ya. Nah itu pertanyaannya apakah itu legal apa enggak gitu ya. Kalau misalnya itu legal, nggak legal ya. Iya maksudnya kalau bisa cepat itu gimana caranya gitu ya. Apakah dia punya jatah? Kalau dia punya jatah, misalnya jatah yang memang legal gitu ya, dikasih ke orang, nah itu nggak masalah, dibayar nggak masalah karena itu jatah yang legal gitu ya. Nah kalau jatah yang mungkin dia pakai lewat belakang, walau alam ya, saya nggak bisa jawab itu Pak. Saya nggak tahu Pak. Seluk-beluk masalah di dalam haji itu itu nggak tahu ya. Jadi saya nggak bisa jawab itu boleh apa enggak ya. Itu tanyanya harus ke orang yang dia di dalam itu Pak sistemnya gitu ya. Oke. Yang kedua terkait dengan tadi wakaf ya. Jadi begini Pak, maksud wakaf keluarga itu wakaf yang mana penerima manfaatnya ada keluarga, bukan orang lain ya. Jadi kalau tadi kan misalnya di Padang itu ya, nazirnya anak perempuan. Tapi penerima manfaatnya yang boleh tinggal, yang boleh misal kalau sawah yang boleh menikmati hasil sawahnya hanya keluarga, sebatas keluarga saja. Tidak ke orang lain. Itu namanya wakaf keluarga. Jadi wakaf yang manfaat wakafnya itu diterima hanya untuk keluarga. Nah, kalau tadi misalnya itu beda kasus. Kalau Bapak tadi misalnya wakafnya buat anak yatim, ini tanah diwakafkan buat anak yatim. Nah, tapi yang mengurus siapa? Keluarga turun temurun. Maka ini bukan wakaf keluarga, tapi nazirnya keluarga gitu. Secara peruntukannya buat anak yatim. Anak yatim bukan keluarga kita, itu kan orang lain gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja seperti itu, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nazirnya nanti secara turun-temurun ditentukan gitu ya. Siapa nazirnya? Nazirnya pengelola, Pak, ya. Pewakaf ya.
Kalau wakaf yang menentukan siapa yang jadi nazirnya, gitu ya. Kalau sekarang kan di kita di Indonesia ada namanya BWI, Pak. Jadi kalau kita mau wakaf dalam bentuk apa namanya aset, ya, tanah apa gedung apa gitu ya, maka harus diuruskan sertifikatnya. Itu nanti diurus akadnya ke BWI, Badan Wakaf Indonesia. Di situ nanti ditentukan, ditanya sama apa BWI-nya, nanti nazirnya siapa, gitu. Nanti ada akadnya, diakadkan dengan jelas itu nanti. Kalau nazirnya meninggal, nanti turun ke siapa nazirnya, gitu ya. Itu nanti dijelaskan, diakadkan di BWI, gitu ya. Kalau wakafnya memang resmi, ya, jadi harus resmi. Kalau sertifikat wakaf, berarti ya tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangan dan seterusnya. Itu Pak ya. Ya. Ya, Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan saya agak formal sedikit Pak. Jadi bagaimana kedudukan antara hibah wakaf dengan kekuatan dari misalnya hukum positif? Hibah wakaf itu gimana maksudnya? Misalnya begini Pak. Jadi kan kalau misalnya wakaf hibah ini status hukumnya itu yang mana lebih kuat gitu Pak? Karena begini, ini ada cerita nih Pak ya. Jadi ada seorang anak muda, tetapi sudah berkeluarga, perempuan. Dia itu penyayang kucing. Nah, dia menghibahkan seluruh hartanya itu kalau dia meninggal untuk kucing. Ini kan aneh kan? Untuk kucing. Dan itu dinotariatkan. Nah, pertanyaan saya, mana hukum yang kuat antara notariat ini dengan hukum agama? Karena ini kan misalnya nanti akan terjadi kalau misalnya itu kejadian. Itu bentuknya itu bentuknya wasiat atau wakaf saat itu juga? Bukan wakaf, jadi hibah tadi. Ya, dia menghibahkan seluruh harta. Ada klausul setelah meninggal apa enggak? Dan itu dinotariatkan. Setelah meninggal? Iya. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat dia meninggal misalnya, bagaimana kekuatan keluarganya untuk menuntut hak ini? Secara hukum positif, ya kucing. Kepada kucing. Ini terjadi. Nah, itu yang akan saya tanyakan. Di mana kekuatan hukumnya? Itu satu. Gitu? Ini agak aneh. Yang kedua, kucing itu maksudnya ke lembaga. Kucing dia karena dia menyayangi kucing. Peliharaan dia. Oh, bukan ke lembaga yang ngurusin kucing. Bukan. Oh. Ini binatang. Itu yang pertanyaan saya, sehingga kekuatan hukumnya itu di mana? Antara kekuatan manusia. Tapi secara hukum positif itu diterima. Iya, dia diterima karena dia di notariat. Bisa ya? Notariat itu kan artinya petugas yang mencatat, Pak. Iya. Dia cuma mencatat saja. Secara hukum ini sah secara agama. Tetapi secara agama bagaimana kekuatannya? Itu satu. Baik. Ini kan agak aneh, tetapi Ya, ini kenyataannya kasus baru saya dengar nih Pak. Iya. Wasiat buat kucing. Saya kaget juga Pak, karena seorang notariat menceritakan bahwasanya saya menerima klien yang mewakafkan, menghibahkan hartanya untuk kucing kesayangannya. Kalau dia Muslim. Nah, sehingga kalau dia terjadi seperti itu, kekuatan agamanya apa? Baik. Nah, itu satu. Yang kedua Pak, terjadi di masjid ini. Pada saat pembangunan masjid ini, ada seorang bapak mewakafkan, menghibahkan 1 unit mobilnya untuk pembangunan masjid ini. Nah, setelah itu kita terima dan kita rapikan, nah kan kalau misalnya bangun masjid ini kan tidak mungkin itu dipajang di sini mobil itu. Dengan sendirinya akan kita jual untuk menambah uang pembangunan. Tetapi seketika itu juga nggak tahu dari mana, anaknya itu komplain bahwasanya itu nggak bisa, bukan, ini nggak boleh. Dia tarik kembali seperti Bapak tadi bilang, itu membatalkan itu anaknya. Itu status hukumnya bagaimana? Apakah kita bisa Setelah meninggal apa sebelum meninggal bapaknya ini? Enggak, itu belum meninggal. Belum Jadi meninggal. dengan serta-merta bapaknya sudah meninggal, sudah lama. Oh iya. Nah, itu kita ambil lagi, boleh nggak gitu? Iya. Ya itu Pak. Jadi kejadian-kejadian aneh itu Iya, seperti iya, itu. iya. Yang ketiga, satu lagi Pak. Ini masalahnya, memang secara hukum, bahwasanya waris itu mesti dibagi. Setuju kita bagi. Cuma masalahnya itu, yang kebanyakan adalah waris itu berbentuk barang.
kita berikan penjelasan seperti Pak Sarwat misalnya. Ini kan kita memberikan saham sebetulnya, bukan itu. Tapi dia bilang tidak, bukan. Kami minta hak kami mana? Secara fisik. Kita kasih itu, ambil aja, misalnya jendela apa itu. Enggak, dia bilang. Sebagai orang yang mengkoordinir ini, bagaimana sikapnya? Apakah ini, ya karena kalau misalnya dijual dengan harga yang misalnya yang asal-asalan misalnya ya, jadi harga murah misalnya, itu kan jadi masalah juga. Karena banyak saya suka lihat tonton YouTube, wah ini seolah-olah wajib untuk membagi waris itu begitu meninggal. Iya, clear itu. Cuman masalahnya secara teknis di lapangan nggak bisa seperti itu. Sehingga saya kadang-kadang suka menyayangkan juga ustadz-ustadz ini kok asal bunyi aja bagaimana kasusnya itu tidak dia mengerti, tidak dia pahami secara apa namanya kontekstual di dalam pelaksanaan di lapangan. Ini kadang-kadang yang jadi masalah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibarat wasiat buat kucing tadi ya. Jadi dalam fikih Pak, gitu ya, syarat ijab qabul itu, ya, dua-duanya harus orang yang cakap hukum. Bukan, ini kita bicara fikih Pak, ya. Kita bicara. Kalau hukum positif, makanya hukum positif, saya nggak tahu tuh, kalau bisa sah. Padahal kalau masalah dalam hukum positif juga ada istilah pihak yang cakap hukum kan, gitu ya. Harus ada orang yang memang cakap hukum gitu. Nah kucing itu apakah dianggap sebagai pihak yang sudah cakap hukum atau belum gitu, sehingga bisa menerima gitu ya, bisa menerima akan. Karena dalam syariat pun sama, dalam syariat pun orang yang menerima hibah, jual beli, wakaf itu harus orang yang memang secara syariat sudah cakap hukum gitu. Misalnya tadi bahkan bukan hanya kucing ya, orang saja kalau dia tidak cakap hukum nggak sah gitu ya. Misalnya anak kecil belum balik, jual beli. Ya, kan nggak boleh, dalam Islam itu nggak boleh, mahjur namanya, orang yang dicekal, tidak boleh dia bertransaksi. Kenapa? Anak kecil belum punya nalar, nggak punya pertimbangan gitu ya. Ya ini masalahnya memang bertabrakan Pak, masalah di kita di kita itu masih punya dualisme tadi gitu ya. Bahkan bukan hanya hukum Islam dengan hukum positif, antar hakim agama pun bisa bertabrakan Pak. Memang kenyataannya seperti itu. Ya, saya pun juga pernah ditanya sama pengacara, ya, dia menyelesaikan kasus anak angkat. Dia nanya ke hakim agama di Jaksel, anak angkat bisa terima dengan wasiat wajibah katanya gitu ya. Dia nanya lagi nggak puas sama jawaban hakim yang di Jaksel ini, dia lari ke Jaktim mana gitu ya. Ditanya ke hakim ternyata nggak bisa. Jadi antar hakim pun bisa berbeda itu Pak ya. Jangankan antar hukum agama dan hukum positif, antar hukum agama pun ini Pak, antar hakimnya bisa berbeda gitu ya. Kenapa? Karena kita ini belum punya undang-undang resmi yang memang diakui negara, undang-undang hukum Islam yang mengatur hukum waris. Itu masalahnya Pak. Selama kita nggak punya dasar yang legal, yang legitimate gitu ya, yang pasti akan terus ada dualisme tadi. Bisa aja ada orang mungkin ke pengadilan agama dia kalah, lari ke pengadilan negeri bisa menang, boleh jadi gitu Pak, seperti itu. Ya jadi memang kita ini masih simpang siur tuh masalah hukum di kita, itu memang masalahnya. Jangankan dengan hukum positif, dengan hukum agama pengadilan agama saja bisa berbeda. Karena di pengadilan agama pun tidak ada undang-undang waris. Sampai saat ini Pak, belum ada undang-undang hukum waris Islam, belum ada. Zakat ada, nikah ada. Walaupun itu zakat juga sebenarnya bukan undang-undang yang mengatur teknis zakat. Itu sebatas untuk melegalkan pemerintah narik zakat dari umat Islam, itu aja sebetulnya ya. Tapi nggak ada teknis seperti apa zakat itu dijelaskan dalam undang-undang itu. Nah, hukum waris sama sekali nggak ada. Adanya kompilasi hukum Islam, itu bukan undang-undang. Ya, makanya hakim juga kadang pakai, kadang enggak. Ya. Tergantung ijtihadnya hakim. Kalau hakim mengerti syariat, dia pakai hukum syariat. Kalau hakimnya nggak ngerti syariat, dia pakai hukum terserah dia, gitu ya. Nah, itu jadi kita memang itu jadi masalah, Pak. Sampai saat ini menjadi problem kita. Beda dengan misalnya di Mesir. Mesir jelas, Pak. Saya baca tuh undang-undang waris di Mesir. Itu persis sama dengan hukum fikih yang ada di kitab. Ya, memang ada pengembangan sedikit, tetapi secara umum persis gitu ya. Jadi itu sudah menjadi undang-undang resmi negara.
berkekuatan hukum. Nah di kita belum ada, sehingga ya kita akhirnya kan menyelesaikan hukum waris biasanya nggak sampai ke pengadilan gitu ya, kekeluargaan aja gitu ya. Maka tadi menjawab terkait yang ketiga tadi gitu ya, memang ini jadi masalah dalam masalah teknis pembagian. Secara umum teorinya kan sudah paham bahwa ini harus dibagi sahamnya. Tapi kadang-kadang karena ini bentuk barang, ada ahli waris yang butuh duit misalnya gitu ya. Nah kan memang penyelesaiannya gimana, harus memang ini kesepakatan, memang tidak bisa kemudian tanpa kesepakatan. Jadi harus ada kesepakatan keluarga bareng-bareng gimana solusinya. Kita sudah tahu nih bahwa persentase masing-masing kita sekian di rumah ini. Nah sekarang gimana? Coba kita mau menyelesaikan gimana? Itu memang tergantung kesepakatan akhirnya. Nah itu hukum bagi waris sudah selesai di situ sebetulnya. Bagi waris sudah selesai, di bagi saham sudah selesai sebetulnya. Nah teknisnya bagaimana, silahkan, itu kesepakatan ahli waris. Apakah misalnya yang dia butuh duit, saya beli deh gitu ya, sama saya dibeli misalnya, sama ahli waris yang punya duit, dia jual sahamnya kepada ahli waris yang punya duit, bisa seperti itu kan gitu ya, dan appraisal harganya dan segala macam gitu ya. Intinya itu sesuai kesepakatan. Atau ya sudah, saya nggak mau ribut deh ya, udah silakan buat kalian aja, saya udah lepas misalnya gitu ya, saya hibahkan buat kalian, nggak ada masalah juga kan, itu teknis, artinya itu kesepakatan. Jadi sebetulnya ada namanya sulh dalam hukum Islam. Jadi tidak saklek bahwa saya harus menerima hak saya sesuai hukum waris, tapi ada namanya win-win solution, namanya sulh. Ketika tidak terjadi titik temu, maka harus ada titik temu yang bisa ini win-win solution bagaimana. Sebagaimana di masa Nabi, ada orang punya hutang, ya, nggak mau bayar, maka kata Nabi, gini aja deh, biar mau bayar kurangi setengah hutangnya gimana, biar dia mau bayar, ya udah dikurangi setengah. Itu namanya win-win solution. Gitu ya. Jadi memang harus ada jalan tengah gitu. Baik, saya kira itu Pak ya. Karena sudah suruk, kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.